sebelum Ibu menjelaskan materi, kita harus mengenal dulu ya. Kalian jawab kuis ini di situ aja. Dijawab gantian ya, katakan langsung aja. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Dibuka flipbook yang sudah dikirim tadi. Sudah dibuka? Sudah semua? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Nah, tujuan kita membahas materi ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi permasalahan ekonomi. Nah, pengertian dari masalah ekonomi itu sendiri yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu kurangnya sumber daya. Nah, jadi masalah ekonomi itu muncul karena berlebihnya kebutuhan manusia, tetapi sumber dayanya itu masih kurang. Sudah paham? Oke, selanjutnya, nah di Indonesia sendiri itu ada beberapa contoh masalah ekonomi. Yang pertama ada krisis beras pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, di tahun ini itu ada suatu fenomena yaitu krisis moneter. Nah, produksi beras ini pada krisis moneter ini produksi berasnya turun, sehingga pemerintah itu membuat kebijakan yaitu mengimpor beras dari luar negeri. Nah, itu cara mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada teori ekonomi. Ekonomi sendiri itu masalah pokoknya itu dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Nah, untuk mengetahui tentang masalah ekonomi klasik dan modern ini, kita lihat video yang ada di sini. Bisa dilihat kalau nggak kelihatan.
Dan konsumsi itu termasuk masalah ekonomi klasik. Kamu tahu nggak, kalau masalah ekonomi itu ada juga yang modern? Kamu bisa menemukannya dalam 3 pertanyaan pokok. Ada what, how, dan when. Contohnya nih, produsen itu berpikir barang dan jasa apa saja yang akan ia produksi lagi untuk mengembangkan pabriknya. Nah, ini disebut what, karena berkaitan dengan barang dan jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi oleh produsen. Kemudian produsen itu sedang memilih beberapa mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. Kalau kegiatan ini disebut how. Itu karena berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi barang. Nah, ada barang yang selanjutnya diantarkan oleh distributor ke beberapa konsumen yang berbeda. Kalau kegiatan ini dinamakan follow. Itu karena berkaitan dengan pengusian pembelajaran asyik lainnya. Bagaimana sejauh ini? Apakah kalian sudah sedikit paham tentang permasalahan ekonomi? Lumayan. Oke, kalau begitu, Ibu minta kalian menjadi 2 kelompok, dibagi aja ya, kayak kemarin. Nah, di sini ada 2 kelompok, kalian ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Febian dari Mabel, terus Keisha Fidina, Ainia, Koya, Nisa, Dwi Rama, Koya. Ini, sini, nomor 1 sini. Ya kok kursi kan patut kalau di sini. Dia bilang punya. Sudah di kelompok masing-masing ya. Oke, selanjutnya siapa? Oke, kamu dulu milih box yang nomor berapa? Kelompok ekonomi klasik, dan di sini kelompok ekonomi modern ya. Nah, sekarang kalian kerjakan sesuai dengan nama kelompok kalian. Nih. Silahkan kalian diskusikan, kalian bisa melihat video yang tadi, materinya di situ. Ini ada berbagi sih. Ini berjalan, didiskusikan, boleh lihat video yang tadi. Sudah selesai semua ya? Oke, baik. Silahkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan di depan untuk permasalahan ekonomi klasik terlebih dahulu. Ayo silahkan maju. Semua? Gak satu aja. Enggak, semua. Ya Allah. Dan dia nanti yang mempresentasikan. Aku gak mau coba. Aku kayaknya yang mau. Masalah ekonomi klasik. Soal pertama, jelaskan maksud dari produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masalah pokok ekonomi klasik. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Distribusi yaitu prosesi menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar bisa dimanfaatkan. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soal kedua, carilah contoh nyata dari UMKM atau rumah tangga atau perusahaan di sekitar kalian yang mengalami masalah dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi UMKM. Jadi
Jadi produksi itu kegiatan menghasilkan jasa atau produk. Nah, sedangkan distribusi itu cara untuk mengirimkannya produk tersebut kepada konsumen. Nah, sedangkan konsumsi itu pembelinya. Sudah paham? Gimana kalau satu udah paham? Ya. Nah, tadi contoh kasusnya apa? UMKM ada singkong. Nah, di sini disampaikan oleh kelompok plastik ini pada UMKM keripik singkong kesulitan mendapatkan bahan baku singkong karena sangat naik, harganya yang naik. Atau apa? Harga. Nah, di sini ada cara. Terima kasih. Tepukan untuk kelompok. Teknologi, tenaga kerja, bahan baku dan modal untuk masyarakat luas, kelompok tertentu atau pasar khusus. Terus juga Buatlah contoh kasus sederhana. pelajaran ini kita harus mengetahui buat itu apa produk yang kita akan produksi, sedangkan how itu bagaimana cara memproduksinya. Sedangkan verbum itu siapa produk tersebut diproduksi atau pembelinya itu siapa. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu kalian membuat minuman boba dan berbagai varian rasa. Kemudian bagaimana diproduksinya. Oke, dari materi hari ini siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Persesuaian antara kebutuhan